Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video-video sebelumnya, kita pernah membahas hal-hal yang berkaitan dengan investasi. Nah, kalau kita membahas mengenai investasi, tentunya investasi kita tempatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan angka di suatu saat nanti, gitu ya. Misalkan kalau kita tahu sejak dahulu dikenal kita berinvestasi pada emas, lalu properti, eh, barang-barang langka, bahkan sampai lukisan, yang dimana kita mengharapkan setiap tahunnya akan mengalami peningkatan nilai dari angka investasi tersebut. Nah, tapi pada video kali ini kita akan membahas yang mungkin baru bisa menjadi tren pada era saat ini dan masa depan, yaitu YouTube bisa menjadi sebuah investasi maupun bisnis. Nah, seperti apa itu? Kita akan bahas pada video kali ini. Oke, pembahasan pada video kali ini akan kita bagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah dasar kenapa YouTube bisa dianggap sebagai investasi ataupun bisnis. Saya berkaca pada mungkin pengalaman yang tidak sengaja yang saya lakukan, tapi mungkin ini bisa menjadi sharing yang bermanfaat bagi teman-teman. Saya memulai YouTube itu pada tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 saya memvideokan siswa saya yang saat itu sedang mengikuti kontes tari tradisional, gitu ya. Nah, harapannya sebenarnya saya memvideokan lalu saya masukkan ke dalam YouTube untuk mungkin menjadi kenang-kenangan bagi mereka, atau mereka bisa membagikan linknya kepada saudara-saudara mereka bahwa mereka mengikuti sebuah kompetisi. Nah, melalui YouTube itu diharapkan saudara-saudara mereka bisa menyaksikan. Nah, ternyata video yang saya upload hingga saat ini itu masih banyak ditonton oleh orang-orang. Nah, bahkan mungkin beberapa video lain mengambil cuplikan pada video tersebut. Nah, dari video tari tadi yang sebenarnya niatnya hanya untuk mengunggah video untuk bisa dilihat oleh saudara-saudara dari para siswa-siswi yang tampil tersebut, ternyata mendapatkan pendapatan dari YouTube yang hingga saat ini sekitar 336 ribuan, gitu ya. Nah, padahal itu pun sudah sempat saya matikan untuk mendapatkan monetize atau tidak public videonya, karena mungkin lebih fokus pada konten-konten lain, karena kan kontennya agak tidak jelas ya, masa video tari gitu ya. Nah, itu pun masih mendapatkan royalti dari video yang mengambil cuplikan dari konten tersebut. Jadi angka 300.000 itu saya hanya taruh video, tidak saya apa-apakan, dan harapannya sebenarnya cuma untuk ditonton biasa, tapi ternyata mendapatkan pendapatan. Nah, lalu di 2022, nah saya coba untuk sedikit serius membuat sebuah konten yang tadinya hanya merekam anak-anak didik saya menari di atas panggung, tidak punya konsep, ya hanya aksi mereka saja. Nah, di tahun 2022 saya mencoba untuk membuat sebuah pembahasan pada waktu itu adalah PT Perorangan. Nah, karena saya melihat banyak kesalahpahaman dari konten-konten kreator lain yang membuat pandangan mengenai PT Perorangan, sehingga waktu itu saya membuat tentang PT Perorangan ini, pandangan yang positifnya di mana dan negatifnya di mana. Nah, ternyata video tersebut banyak ditonton oleh audiens, tapi memang saya tidak punya datanya karena sempat di take down, karena pada waktu itu membuat konten memang agak serius, tapi ada data pribadi yang ke-upload. Nah, tapi ada video yang mungkin sudah agak lama tentang PT Perorangan itu, yang kalau dirupiahkan sejak 2 tahun yang lalu, 2022, sudah mendapatkan pendapatan 20-an juta, gitu ya, seperti yang gambar ini. Nah, dari pengalaman ini saya bisa menarik bahwa sebenarnya YouTube itu bisa menjadi sebuah investasi bagi teman-teman, atau bisa juga menjadi sebuah bisnis. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, bagaimana YouTube itu sebagai aset investasi. Seperti yang kita tahu bahwa investasi harapannya adalah ketika kita menaruh sebuah dana, atau kita mengeluarkan di awal dan berharap bahwa akan ada peningkatan nilai, gitu ya. Bahkan kalau gambarannya adalah kita mendapatkan passive income. Nah, dari pengalaman saya tadi,
ketika saya hanya mengupload video yang sebenarnya tidak jelas, hanya video tari gitu ya, untuk kenang-kenangan, tapi ketika konten tersebut menarik dan itu banyak ditonton oleh orang-orang, maka akan tercipta sebuah nilai di situ. Sarannya adalah kita mendapatkan pendapatan dari situ, dan itu hanya sekali taruh tanpa kita ada biaya maintenance lagi dan lain-lainnya, nilainya akan bertambah. Nah, angka 300.000 tadi. Atau seperti kejadian kedua yang dimana saya sedikit niat gitu ya, konsepnya adalah sedikit niat membangun sebuah konten, tapi ternyata selama 2 tahun dari satu video itu mendapatkan pendapatan sekitar 20 jutaan. Nah, di sini sudah dapat sekitar mungkin passive income, karena ya kita hanya taruh saja, biarkan para audiens yang mencari ketika membuka YouTube, dan ketika video kita memang cocok untuk yang apa yang mereka cari, itu tampil pada mereka. Lalu tentu sebagai sebuah objek investasi, objek tersebut harus memiliki nilai. Nah, nilai ini tercipta dari seberapa kualitas konten yang teman-teman buat. Nah, dalam hal kualitas ini sebenarnya bukan dari segi indahnya, segi pengambilan gambar dan sebagainya, tapi tentu balik lagi kepada kenapa orang harus menonton video teman-teman. Bisa jadi karena memang informasinya yang mereka inginkan, atau hiburan yang mereka inginkan ada pada konten teman-teman. Nah, nilai itu tercipta, semakin banyak orang tertarik dengan konten teman-teman, maka semakin bernilailah konten teman-teman. Nah, sama halnya dengan emas dan sebagainya gitu. Semakin banyak orang mencari, menginginkan emas, maka nilai emas pun akan semakin tinggi. Lukisan semakin langka, maka semakin banyak orang menginginkan itu, nilainya juga akan semakin tinggi. Hukum permintaan dan penawaran gitu ya. Permintaan dan persediaan gitu ya. Nah, sama seperti konten teman-teman, maka bisa dibilang konten yang memiliki nilai bisa menjadi sebuah investasi bagi teman-teman. Nah, dan nilai itu tentunya kita mengikuti standar dari YouTube gitu ya. Misalkan berapa kali ditonton dan sebagainya, memenuhi standar monetisasi yang mungkin lebih jelasnya bisa teman-teman cari bagaimana teman-teman mendapatkan monetisasi dari YouTube. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, di mana YouTube itu bisa menjadi sebuah bisnis. Nah, kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya, kita pernah membahas mengenai cash flow kuadran, di mana ada 4 kuadran yang di dalamnya bagaimana teman-teman mendapatkan passive income. Mulai dari employee, self-employee, lalu businessman, dan investor gitu ya. Nah, bagi teman-teman mungkin memikirkan adalah YouTube ini sebagai self-employee karena mereka membuat konten, mereka masih aktif di dalamnya dan harus mereka hadir di dalamnya. Nah, tapi kalau kita melihat sebenarnya YouTube atau konten yang teman-teman buat atau channel yang teman-teman buat itu bisa lebih dari itu. Maksudnya teman-teman tanpa harus ada pada kegiatan intinya, atau teman-teman tanpa harus seperti saya misalkan harus membuat videonya, libatkan saja karyawan dan sebagainya. Nah, hal ini menggambarkan kalau YouTube sebenarnya bisa menjadi sebuah bisnis media masa kini. Nah, kebetulan saya dulunya adalah lulusan broadcasting. Kalau kita belajar, memang dalam media itu banyak sekali yang perlu teman-teman siapkan. Mungkin mulai dari infrastrukturnya, belum nanti harus kita menyewa frekuensinya, menyewa tiang gitu ya, karena untuk menyalurkan frekuensinya teman-teman gitu. Dan macam-macam gitu, alat-alat broadcast yang begitu mahal. Nah, dengan adanya YouTube ini, teman-teman bisa membangun sebuah channel yang secara manajemen jauh lebih mudah daripada perusahaan media pada umumnya. Nah, teman-teman sudah punya media melalui channel YouTube ini. Nah, kenapa bisa sebagai media? Karena kalau kita lihat sekarang sudah terjadi pergeseran ketika teman-teman mencari sebuah hiburan berupa tontonan. Kalau mungkin teman-teman dulu mengambil remote lalu mencari saluran yang mungkin menjangkau daerah rumah teman-teman, dan ketika memang tidak ditemukan ya sudah gitu kan. Tapi dengan adanya gadget, dengan adanya perkembangan jaringan internet yang luas, teman-teman dapat lebih mudah mencari tontonan yang sesuai dengan keinginan teman-teman di waktu yang mungkin teman-teman juga luang gitu ya. Nah, pergeseran inilah yang bisa dibilang terdapat pergeseran media juga gitu ya. Makanya YouTube bisa dibilang sebagai media baru karena model bisnisnya bisa dibilang hampir sama dengan perusahaan media yang besar-besar seperti perusahaan TV, SCTV dan sebagainya gitu ya. Oke, kita tarik seperti apa itu. Media mendapatkan pendapatan dari iklan.
Nah, di sini pun ketika teman-teman membuka YouTube, ada pendapatan dari AdSense gitu ya, dimana ketika menampilkan iklan teman-teman akan mendapatkan fee di situ. Lalu ketika ada brand masuk untuk endorse, itu pun ada situ dan sebagainya. Contoh yang paling kelihatan adalah perusahaan milik Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, dimana dia membangun sebuah bisnis media pada kanal YouTube. Nah, dan tidak harus dia yang harus membuat video dan sebagainya, tapi beliau mengakuisisi beberapa channel dari YouTube yang menurut beliau channel-channel ini memiliki potensi dan memang dia nggak bisa terjun ke situ gitu ya. Nah, beliau akuisisi mereka yang membuat konten video, tentunya kalau diakuisisi berarti ya mereka mendapatkan dana suntikan untuk operasional dan sebagainya. Tapi tentunya begitu dapat keuntungan, itu juga akan menjadi bagian dari keuntungan perusahaan yang dimiliki oleh Deddy Corbuzier tadi. Nah, di sini YouTube itu bisa menjadi sebuah bisnis baru untuk media. Berikutnya, apakah pandangan saya ini sama dengan orang-orang lain di luar sana? Kalau teman-teman pernah mendengar sebuah berita di mana pemerintah pada tahun 2022 mengeluarkan peraturan tentang ekonomi kreatif di mana konten YouTube dapat dijadikan sebagai agunan ketika meminjam dana di bank. Nah, dan ini pun mulai dilaksanakan Juli 2023 kemarin. Nah, tapi tentunya memang ada standarnya sendiri ya, karena jaminan seperti PPKB gitu ya, lalu sertifikat. Nah, itu kan jelas ketika diambil maka kepemilikannya, tanda buktinya melalui sebuah lembar kertas yang ada di situ ya, bukti kepemilikan. Nah, konten yang bisa dijadikan sebagai sebuah agunan harus memiliki standar kepemilikan juga. Kepemilikannya melalui hak cipta terdaftar di Kemenkumham bahwa konten tersebut adalah milik teman-teman. Nah, tapi dengan ini bisa teman-teman lihat bahwa pemerintah saja sudah melihat bahwa ini adalah sebuah aset yang bisa digadaikan. Istilahnya ketika teman-teman tidak mampu melunasi pinjaman, maka aset ini menjadi milik bank. Tentunya mereka berpikir aset ini bisa menggantikan nilai agunan yang teman-teman pernah pinjam gitu kan. Misalkan teman-teman menggadaikan rumah gitu untuk mendapatkan dana. Ketika bisa mengembalikan dana, nah rumah ini kan jadi milik bank nih. Nah, itu asetnya nanti kemungkinan bisa dijual kembali oleh bank dengan mungkin nilai yang akan bertambah karena berdasarkan tahun gitu kan. Atau misalkan surat PPKB kepemilikan mobil dan kendaraan dan lain-lainnya itu juga bisa dijual kembali dengan tentunya nilai yang sudah mereka perhitungkan di awal ketika memberikan dana. Sama dengan halnya ketika konten menjadi sebuah agunan, pasti pemerintah dan pihak bank itu sudah memikirkan bahwa ini memiliki nilai ke depannya untuk menggantikan dana yang sudah teman-teman pinjam. Nah, pemerintah sudah memikirkan itu dan tentunya sudah berkomunikasi juga dengan bank gitu kan, karena memberikan agunan pasti dari bank. Maka pemikiran ini sudah proof gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika teman-teman ingin membangun sebuah investasi ataupun bisnis melalui ekosistem YouTube? Tentunya sama dengan konsep ketika teman-teman membuat bisnis pada umumnya. Sebuah bisnis pasti menawarkan apa itu sebuah produk gitu ya, produk yang disajikan kepada calon pelanggan mereka. Dalam hal ini ketika di YouTube, maka produk teman-teman adalah konten tadi. Apakah konten ini memberikan nilai bagi para pemirsanya atau bernilaikah gitu ya. Misalkan teman-teman membuat sebuah konten edukasi di mana ini akan bernilai bagi orang-orang yang membutuhkan edukasi pada channel YouTube, mencari sumber-sumber edukatif yang ada pada YouTube. Atau ketika teman-teman ingin menargetkan orang-orang yang mencari sebuah hiburan, maka teman-teman membangun sebuah konten hiburan pada kanal YouTube teman-teman. Nah, lalu apakah susah untuk membuat seperti itu? Mungkin saya harus butuh kamera, membutuhkan lampu studio dan sebagainya. Nah, terbukti kalau teman-teman amati berbagai macam konten yang ada pada YouTube, mungkin teman-teman bisa mengambil referensi dari dua channel ini. Pertama adalah Guru Gembul, kedua bisa jadi Ferry Iwandi. Nah, kita lihat saja channel yang dibuat oleh Guru Gembul ini gitu ya. Secara video pembuatannya sangat sederhana gitu ya.
itu mungkin juga menggunakan HP sudah jadi seperti itu konten-kontennya. Tapi memang yang dijual oleh beliau adalah edukatifnya. Begitu luas wawasannya beliau banyak baca buku, beliau punya banyak pandangan, merangkum berbagai macam pengetahuan, lalu beliau sampaikan pada kanal YouTube-nya beliau. Di sini kita nggak terlalu memusingkan angle yang baik seperti apa, kualitas kamera yang digunakan seperti apa, pencahayaannya seperti apa, mungkin mikrofonnya juga. Beliau kadang juga terganggu dengan suara kereta lewat, pesawat lewat, bahkan diganggu oleh kucing beliau gitu kan. Nah, tapi memang secara value yang didapat oleh para subscriber beliau adalah informasi edukatifnya. Sama dengan Bapak Ferry Iwandi channelnya gitu ya. Secara konsep beliau memang bagus, tapi secara pengambilan gambar sederhana sekali gitu ya, mungkin hanya satu kamera sebelum dimasuki oleh Deddy Corbuzier gitu ya. Kalau teman-teman lihat itu hanya satu kamera gitu kan, lalu beliau ngomong secara konsepnya, memang yang beliau fokuskan adalah pada materinya gitu ya. Beliau melakukan riset yang sangat banyak untuk bisa menyajikan video tersebut. Nah, kembali lagi pada value yang teman-teman tawarkan pada produknya teman-teman. Nah, jadi intinya teman-teman, ketika kita menggunakan YouTube ini sebagai investasi berupa aset konten teman-teman ataupun sebuah bisnis, itu bisa saja teman-teman lakukan. Dan sebenarnya tidak melulu ketika teman-teman membuat bisnis bisa jadi berjualan dan sebagainya. Nah, ternyata kalau kita lihat bisnis media saat ini yang mungkin kalau teman-teman gambarkan itu susah gitu kan, banyak perizinan dan sebagainya ataupun banyak biaya yang dikeluarkan, tapi dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini, teman-teman bisa dengan mudah berinvestasi ataupun membuat bisnis pada media melalui ekosistem YouTube. Nah, kalau teman-teman ingin berdiskusi dan punya pendapat, silakan teman-teman share di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ingin masuk ke dalam ekosistem yang akan mendukung bisnis teman-teman, entah itu di bisnis media atau apapun itu, teman-teman bisa bergabung ke komunitas Indonesia Business Owner. Linknya ada di deskripsi. Dan teman-teman situ bisa sharing-sharing dengan ya berbagai orang pemula juga yang membangun sebuah bisnis. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman like gitu ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.